فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan pembatal Islam yang kelima terkait kebencian terhadap syariat yang Rasulullah SAW datang dengannya, yang ini merupakan salah satu jenis dari nifaq i'tiqadi. Sekarang kita masuk pada pembatal Islam yang keenam. Qala as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi. Siapa saja yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengolok-olok terkait pahala di dalam agama ini atau hukuman di dalam agama ini. Jadi inti dari pembatal Islam yang keenam yaitu apa? Tentang permasalahan al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Dan olok-olokan itu baik terarah pada syariatnya atau pada pahala-pahala yang ditetapkan tentang suatu amalan atau hukuman dan azab yang diancamkan pada suatu kemaksiatan. Maka siapa saja yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh dalam pembatal keislaman. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzim ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang munafikin. Apabila engkau bertanya kepada mereka, maka tentu mereka akan mengatakan, hanyalah saat itu kami nakhudhu wa nal'ab, bicara-bicara hanya untuk mengisi waktu saja, wa nal'ab, dan bermain-main belaka. Dan ayat ini akhwan, sebab turunnya adalah di mana orang munafikin ketika mereka dalam suatu perjalanan sebagiannya mengucapkan ma ra'ayna mithla qurra'ina. Nah, sungguh kami tidak melihat orang-orang yang semisal dengan qurra' kita ini, yaitu yang dimaksud adalah sahabat Nabi dan para rasul, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian diejek mereka itu adalah orang yang arghabu butunan, paling rakus kalau urusan masalah perut. Wala ajban 'inda liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Kalau urusan perut paling cepat, tapi kalau urusan perang paling pengecut. Ini olok-olokan orang-orang munafikin
untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kemudian turun ayat ini. Nah, dan ketika ditegur, mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini hanyalah bicara-bicara biasa, tidak ada maksud apa-apa, sekedar main-main dan bercanda. Maka kemudian Allah perintahkan untuk nabinya menjawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian semua itu berolok-olok? Jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini syahidnya, qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzim ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Menunjukkan sebagian mereka ada yang diberi ampunan karena tobat dengan benar. Tapi sebagian yang lain diazab. Dikarenakan mereka itu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat. Tayyib. Ini pembatal Islam yang keenam. Intinya adalah al-istihza bidin. Lalu apa makna istihza? Kita baca al-mas'alatul ula ta'riful istihza. Pengertian istihza, olok-olokan yang dimaksud di sini itu apa? Huwa intiqasur Rabbi jalla wa ala wa sukhriyatu minhu, aw intiqasur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sukhriyatu minhu, aw intiqasun li syai'in min ad-dini wa sukhriyatu minhu. Jadi maksud dengan istihza di sini olok-olokan yaitu apa? Intiqas, yaitu apa? Intiqas, perendahan. Perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sukhriyah. Sukhriyah itu mengejek, merendahkan dan mengejek. Berarti merendahkan dan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Atau intiqasur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sukhriyatu minhu, atau merendahkan dan mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw intiqasun li syai'in min ad-dini wa sukhriyati minhu, atau merendahkan sesuatu dari perkara agama ini dan mengejeknya. Tapi berarti inti istihza yang diinginkan di sini yang merupakan bazatal keislaman akhwan, yaitu apa? Perendahan dan ejekan, olok-olokan terhadap Allah atau Rasulnya atau agamanya. Baik. Wal mustazi'u bima sabaqa kafirun. Dan orang yang mengolok-olok dengan apa yang disebutkan ini, mengolok-olok Allah, yang hakikat olok-olokan apa? Merendahkan sambil mengejek. Ini olok-olokan. Itu berarti mengolok-olok Allah atau Rasulnya atau agamanya. Hukumnya kafir bidalalatil kitabi wa sunnati wal ijma', berdasarkan penunjukan dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Sekarang kita lihat dalilnya. Al-mas'alatu tsaniyah adillatu kufril mustahzi'i min adillatil kitab. Dalil kufurnya orang yang mengolok-olok Allah atau Rasulnya atau agamanya ini dari dalil-dalil Alkitab. Qauluhu ta'ala wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Nah, di sini di antara mereka ada yang mengatakan, yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan huwa udzun.
Nah, nabi itu uzun, yaitu apa? Orang yang latah, dengar sesuatu diikuti, tidak punya prinsip. Ini maksud orang-orang munafikin terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bantah, qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Udhun itu lebih bagus daripada kalian, dia beriman pada Allah. Kemudian apa? Yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum, memberikan keamanan, ketentraman kepada orang-orang yang beriman, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah di hadapan Nabi agar mendapatkan keridhaan Nabi, padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka berupaya untuk mendapatkan keridhaan kalau mereka adalah orang-orang yang beriman. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya, dan itu adalah khizyul azim, kehinaan yang besar. Pendalilannya bagaimana? Nah, fa'ulima anna idza'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhadatun lillahi wa rasulih. Diketahui dari ayat ini bahwasanya menyakiti Rasul dalam bentuk apapun, baik itu menyakitinya dalam bentuk olok-olokan atau yang lainnya, ini merupakan bentuk pembangkangan, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Li'anna dzikral idza'i huwa alladhi iqtada dzikral muhadah. Fayajibu an yakuna dakhilan fi, dikarenakan penyebutan idza, gangguan yang diberikan kepada Nabi. Nah, taib, itulah yang merupakan konsekuensi penyebutan muhadah. Sehingga wajib atau mesti bahwasanya di antara bentuk muhadah adalah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau la dzalika lam yakunil kalamu mu'talifan idza amkana an yuqal innahu laisa bimuhaddin. Wa dalla dzalika ala anna al-idza wal muhadah kufrun li annahu akhbara annahu lahu naru jahannam khalidan fiha. Wa lam yaqul hiya jazaa'uh. Wa bainal kalamaini farqun. Baik. Di sini disebutkan idza dari setelah adanya gangguan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina yu'dzuna rasulullahi lahum adzabun alim. Kemudian apa? Dikaitkan dengan muhadah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya gangguan dan muhadah itu merupakan kekufuran. Kenapa? Karena diancam baginya neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah tidak mengucapkan itu balasannya, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan lahu naru jahannam khalidan fiha. Maka dua kalimat ini ada perbedaan. Fayakunul mu'dzi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran aduwan lillahi wa rasulih muhariban lillahi wa rasulih. Sehingga orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia itu kafir sebagai musuh Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua lebih jelas, lebih masyhur, yaitu ayat yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kita dapat di pembahasan ini di mana sebelum pelajaran kita ini
Indak ya syukran. Kita sudah bahas ayat ini juga sebab turunnya ayat di mana itu? Baik, dalam kitab Tauhid. Nah, ayat bahkan hadisnya juga di sana, maka dirujuk. Nah, di murajaah kembali hafalan tersebut di sana. Nah, sampai si munafik ini berjalan tersandung-sandung batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan. Tetap membaca qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa hadha nasun fi anna al-istihza'a billahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kufrun. Ini nas bahwasanya mengolok-olok Allah dan Rasulnya serta ayatnya ini merupakan bentuk kekufuran. Fasababul maqsudu bi tariqil ula bi tariqil aula. Fasababul maqsudu bi tariqil aula. Faqad dalat hadhil ayatu ala anna kulla man tanaqqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadan aw hazilan faqad kafar. Baik. Dan ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tanaqqus merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk olok-olokan, celaan, cacian atau yang lainnya. Nah, baik dalam keadaan jad dan serius atau hazilan atau dia apa? Dia ini hazilan apa? Bercanda, tidak serius, main-main, maka dia telah kafir. Hukumnya apa? Kafir baik dia itu sengaja atau tidak sengaja, canda ataupun serius. Nah, maka hukumnya kafir kalau terkandung padanya olok-olokan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan wa min adillati sunnah ma rawahu Ibnu Jarir wa ghairuhu min hadits Zaid bin Aslam an Abdullah bin Umar qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu 'inda liqa faqala rajulun fil masjid kadzabta walakinnaka munafiqun la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di kitab Tauhid, di murajaah kembali di sana. Hadis Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki pada peperangan Tabuk dalam satu majelis mengatakan, aku tidak pernah melihat orang semisal qurra kita ini, yaitu Nabi dan para sahabat. Arghabu butunan. Apa makna arghabu butunan? Yaitu paling apa? Paling rakus kalau urusan perut. Kayak siapa? Daib. Paling rakus kalau urusan perut. Kemudian wala akdzabu al-sunan. Dan tidak ada yang lebih pendusta lisannya. Wala ajbanu 'inda liqa, dan tidak ada yang lebih jaban, lebih pengecut inda liqa ya inda al-harb, yaitu ketika perang, ketika bertemu dengan musuh. Maka seorang laki-laki di masjid mengatakan, kau telah berdusta, tapi kamu ini orang munafik, sungguh aku akan kabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataanmu itu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Maka sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah Al-Qur'an. Faqala Abdullah bin Umar, ana ra'aituhu muta'alliqan bi haqqi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanaqqubuhu al-hijaratu wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat orang itu memegang tali kendali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersandung-sandung batu dalam keadaan mengatakan, ya Rasulullah, hanyalah kami saat itu bincang-bincang saja dan main-main saja. Tidak ada niatan serius untuk menghina atau mencela atau mengolok-olok. Tapi perhatikan jawaban Rasulullah,
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum faqad hakamallahu azza wa jalla bi kufrihim wa qata'a ba'dahum 'udrahum ma'a qaulihim mu'tadirin innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Allah telah hukumi kekufuran mereka dan diputus uzur mereka, tidak ada uzur lagi. Padahal mereka minta uzur, kami ini hanya apa? Bicara-bicara biasa dan bermain-main saja, bersenda gurau. Faqala Allah Ta'ala lahum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah katakan pada mereka, jangan kalian minta uzur karena tidak akan diterima, tidak ada uzur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik. Ayat 6 dan hadisnya diingat kembali ya kawan. Dihafal yang ada di kitab Tauhid agar tidak apa? Tidak bingung karena ada perbedaan redaksi, tapi maknanya sama. Yang belum pernah menghafal maka hafal yang disebutkan di sini. Terutama ayatnya. Dari apa? Dari wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.